Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam parents warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Salam kenal untuk parents seluruh Indonesia. Jadi ini adalah podcast perdana kami. Di podcast ini nanti isinya adalah sharing ortu dalam membesarkan anak-anaknya. Tentunya ada suka, duka, tantangan serta hambatannya di situ. Jadi di sini waktunya parents speak up. Bisa jadi tambahan informasi juga ya bagi ortu yang lain. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama, misalnya. Podcast ini disponsori oleh SKG Indonesia, Shotokan Karate Germany Indonesia yang berpusat di Jerman dan saat ini sudah ada di lebih dari 40 negara. Di Indonesia baru 2 tahun kira-kira ya, baru 2 tahun. Dan sponsor berikutnya adalah nasi jamblang ikhlas. Nasi jamblang ikhlas ini nasi jamblang otentik di Jakarta. Jadi betul-betul otentik. Demikian mungkin info singkatnya. Memasuki materi utama saat ini, kami memang belum mengundang ortu sebagai narasumber ya. Nantinya orang tua yang akan jadi narasumber di sini. Boleh siapa aja, bebas. Jadi nanti bisa apa untuk selanjutnya kalau bagi ortu yang ingin speak up di sini bisa langsung komen di kolom komentar atau nanti bisa menghubungi melalui WA atau nomor yang nanti akan kami cantumkan di description. Nanti akan kami pilih ortu yang akan jadi narsum untuk episode selanjutnya. Baik, saat ini kita bersama Bapak Dr. Hendrat Moko, MSI, atau kami biasa memanggilnya Pak Hendy. Beliau adalah seorang sensei dan sensei karate dan enam dari SKG Indonesia, sekaligus sebagai founder SKG Indonesia. Beliau juga pengusaha dan akademisi, serta masih banyak lagi kegiatan lain, seperti sebagai Ketua Umum Portadin, Persatuan Orang Tua Disabilitas Indonesia. Baik, selanjutnya kita sapa dulu Pak Hendy, atau saya biasa juga memanggilnya Sinse. Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emir, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini podcast pertama kita ya Pak ya? Iya, luar biasa Alhamdulillah. Iya. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih Sinse. Silakan, silakan Pak. Biasanya kan kalau parenting ya, ngobrol tentang anak itu didominasi kaum emak-emak ya. Ya, Kalau bapak-bapak ya saya sih belum pernah lihat nih. Makanya kita bikin di sini ini bapak-bapak yang memotori untuk uh, sharing tentang kegiatan membesarkan anak ya. Nah, kegiatan remaja-remaja juga saat ini deh. Kita skupnya nantinya bisa lebih luas sih. Menurut Sensei bagaimana ini? ini terus terang aja program yang bagus nih Pak. Jadi ide ini kan muncul, jujur saja harus saya akui dari Bapak nih, ya, melihat fenomena yang terjadi di belakangan ini, terutama di generasi muda kita ya. Jadi generasi Ya, muda kita ini kan dipanggil generasi stroberi. Jadi enak dipandang, tapi kalau nggak hati-hati sangat rapuh, ya, betul. terutama dari segi mentalitas. Nah ini ya saya orang tua dari 2 anak, jadi tentunya suka duka dalam membesarkan anak-anak kami itu juga menjadi pelajaran tersendiri. Dan
saya juga ingin sharing juga ya kepada semuanya. Jadi nggak ada yang manusia yang sempurna, termasuk diri kita dan termasuk anak-anak kita. Jadi paling tidak ya kita berusaha saling melengkapi gitu. Dan setiap anak itu unik. Ya, jadi punya karakteristik masing-masing, punya ciri masing-masing. Jadi pada saat saya bicara dengan anak pertama saya, tentunya nggak persis sama pada saat saya bicara dengan anak yang nomor dua. Karena mereka punya kecirian masing-masing. Ya, jadi pendekatannya nggak sama, cara kita bicara nggak sama, bahkan intonasi kita bicara pun nggak sama, gitu ya. Dan Bisa beda 180 derajat ya, bisa, Pak Hendy ya. bisa, sangat bisa, sangat bisa. Dan kita juga harus berkolaborasi dalam mendidik anak itu, terutama dengan pasangan hidup kita. Jadi terkadang anak kita ini deketnya bukan sama bapaknya, tapi justru sama mamanya. Atau sebaliknya, ya curhatnya bukan ke bapaknya, tapi curhatnya ke mamanya. Nah itu eh, yang saya lakukan selama ini, ya kita harus saling berkolaborasi, saling tektokan. Jadi curhatan anak kita ditampung, habis itu kita diskusikan bersama untuk dicarikan jalan keluar. Dan terkadang solusi itu nggak harus saya yang menyampaikan ke anak, karena belum tentu pas, Pak. Ya, jadi coba kamu aja yang nyampein, gitu kan? Yang penting keputusan kita terhadap permasalahan ini, solusinya seperti ini, gitu. Nah, itu Pak, ini sekedar ini apa sekilas info. Betul. Iya, Eh, kalau kita bersyukur dikaruniai orang tua lengkap Pak Hendy ya. iya, iya, Kadang ada juga yang kurang beruntung, yang hanya single parent, iya. itu juga mungkin nanti ada yang bisa sharing juga Tentunya Pak, bagaimana begitu ya. setuju sekali. Karena juga eh, zaman zaman now ini nggak sedikit juga yang single ternyata gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Ya, saya juga kebetulan anak saya tiga, Iya, tiga-tiganya juga kebetulan karateka, iya, sebenarnya juga yang mengasuh Pak Hendy juga dari awal. Anak iya, saya saat ini yang pertama sudah kuliah, sudah kerja, tapi dipegang Pak Hendy ini dari usia 6 tahun iya. sampai saat ini dan belum berhenti. Dan dua ya Belum Pak, sabuk hitam dan ya. dua ya, sabuk hitam dan dua ya, Rehan. Oh iya, Ya, betul betul. Sekarang sudah sabuk hitam dan dua. Yang kedua Abel cewek, ini juga sama dan satu. Tapi betul seperti yang Pak Hendy bilang, eh, penanganan ke masing-masing ini sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Kadang kita yang sudah berusaha adil aja belum tentu dianggap adil juga ya, Pak Hendy ya. betul, betul, betul. Ya, kalau dari saya sih mungkin apa untuk mengatasi itu bagaimana ya Pak Hendy ya. Maksudnya biar kita nggak pengen pilih kasih sih, cuma ya ternyata mungkin dianggapnya seperti itu gitu. Iya, jadi ya saya kebetulan juga sebagai dosen juga, pendidik juga. Jadi setiap hari itu berkecimpung dengan generasi Z sekarang. Jadi Ya, pertama kali saya ngajar itu mahasiswa saya itu umurnya di atas anak saya, di atas anak saya. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun di atas. Tapi sekarang tahun 2024 ini mahasiswa yang saya ajar itu umurnya rata-rata 18 tahun, 19 tahun. Jadi adiknya anak-anak saya. Ya, jadi saya benar-benar bisa merasakan perbedaan generasi itu, ya. Eh, tapi saya ambil kesimpulan masih nyaris sama. Kalau antara umur 18 sampai umur 26, 27 itu masih nyaris sama. Nah, tadi pertanyaan Bapak itu menarik, Pak. Jadi yang saya sering sampaikan ke para mahasiswa, termasuk ke generasi muda itu, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Karena segala sesuatunya itu butuh ilmu, Pak. Contohnya kayak kita sekarang ini.
mengadakan podcast dengan menggunakan Zoom. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak akan pernah bisa nih mengadakan betul. acara seperti ini. Jangankan ini, Pak, kita mau minum air kemasan pun juga pakai ilmu kan. Kalau nggak pakai ilmu, kita nggak ngerti tuh cara bukanya gimana, cara minumnya gimana. Ya, jadi Iya, apalagi kita bicara tentang mengasuh anak, tentunya butuh ilmu. Dan ilmu itu sekarang kan istilahnya gampang untuk kita dapatkan ya, karena iya. akses internet segala macam. Tinggal kita mau apa enggak, ya. Tinggal kita mau apa enggak. Jadi tinggal balik ke diri kita untuk menguasai ilmu. Ilmu itu kan bisa kita dapatkan dari jenjang formal maupun non formal. Dan tetap ilmu yang paling hakiki adalah ilmu agama. Jadi akhirnya referensi terakhir kita dari sekian banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, kalau saya Pak, nggak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Itu aja. Itu Setuju. prinsipnya Betul. seperti itu. Gitu Pak. Iya, betul betul sekali. Memang harus harus berdampingan, nggak boleh dipisahkan. Gitu. Iya. Saya juga ini ada yang mau saya tanyakan juga nih, Zee. Karena anak sekarang sepertinya kok agak kesulitan untuk mengucapkan 3 kalimat ini. Yang pertama maaf, yang kedua terima kasih, yang ketiga permisi. Hmm. Ini fenomena apa ya sih, Zee? Iya, iya. Iya, ini harusnya introspeksi buat kita para orang tua, Pak. Karena mereka belajar pertama kali itu justru dari sikap dan perilakunya orang tua. Jadi pendidikan rumah tangga itu pentingnya minta ampun. Bahkan saya, Pak, saya itu punya prinsip ini. Kalau orang itu sudah berhasil di rumah tangga, insya Allah dia dikasih amanah yang lebih besar, berhasil. Tapi kalau orang itu dalam kehidupan rumah tangganya belum berhasil, ya untuk dikasih amanah yang lebih besar, kita harus hati-hati. Karena manajemen terkecil itu adalah manajemen rumah tangga. Nah, kalau kita ngelola manajemen terkecil aja sudah tidak bisa, gimana kita mau ngelola manajemen yang lebih besar, ya. Dan jadi kita sebagai role model buat anak-anak kita, jadi contoh. Dan Tapi ya kondisi saat ini memang anak-anak kebanyakan seperti itu. ya, ya, Wah, seperti itu, betul. Nah, tergantung, makanya dia role model terdekat dari anak-anak kita itu ya kita sendiri, ya. Bagaimana perilaku kita di rumah, bagaimana sikap kita di rumah, segala macam. Kalau dulu zaman saya kecil lewat depan orang tua kita kan bungkuk Pak. Kalau sekarang betul. itu kan nyaris sudah tidak ada. Ya, Bahkan di anak-anak saya sendiri saya akuin. Kenapa? Karena saya nggak pernah ngajarin gitu loh. Justru pada saat saya punya anak-anak pertama kali itu terus terang aja apa ya? Kondisinya itu dulu sekitar tahun 90 awal itu memang sedikit kebarat-baratan. Ya kan? Karena kita juga nonton TV-nya, nonton film barat, ini barat segala macam ya. Nah, iya, iya. semakin bertambahnya umur kita baru merasakan bahwa oh ini kayaknya kok lama-lama kita jadi eh, keluar jauh dari budaya asli bangsa kita gitu ya, yang berbudi luhur, sopan santun, ramah tamah, pemaaf, ya kan? Ciri bangsa kita tuh sebenarnya pemaaf loh Pak, ya kan? Gampang Harusnya memaaf, begitu. iya gampang Harusnya maaf, begitu. betul. Nah, itu memang harus dikasih contoh dari diri kita. Karena anak kecil itu, Pak, dari sejak dia lahir, sebenarnya dia sudah bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Jangan jangan salah ini, Betul. hati-hati. Mm-mm. Itu sih, Pak. Jadi memang kalau paling penting itu pada saat kita bicara parenting itu, ya memang orang tuanya yang harus pertama kali kita ajak bicara. Karena mereka contoh buat anak-anak. Gitu. Betul. Ini nanti ke depan eh, kita juga akan mengundang semua orang tua dalam arti orang tua dengan anak disabilitas misalnya. Ya, Itu nanti boleh kita undang juga ya, Gizi boleh, ya. boleh. Kita ada Portadin, Pak. Kebetulan tadi Bapak sudah sebut Ya, tentang Portadin, jadi perkumpulan orang tua dengan anak disabilitas Indonesia. Kita ada di berbagai provinsi.
Dan di situ bukan hanya orang tua yang jadi pengurus yang terlibat, tapi juga saudara kandung. Seperti saya kan bukan anak saya, tapi adik kandung saya yang disabilitas. Dan juga ada yang nggak punya anak atau saudara disabilitas, tapi dia eh, concern ya terhadap hal itu, dia bisa jadi pengurus. Nah, itu nanti kita bisa undang mereka, tuh. Undang mereka. Baik, Mereka orang tua yang buat saya luar biasa. Dan saya nggak ada apa-apanya. Gitu. Karena cobaan mereka jauh lebih berat, Pak. Kalau setuju. dibandingkan sama saya. Setuju. Jadi, wah mereka orang tua luar biasa. Jadi pada saat kita ngumpul dengan teman-teman Porpading itu, sebenarnya saya banyak belajar dari mereka. Gitu. Betul. Di karate kita sendiri juga ada ya, Iya, Pak Indi ya. Ada betul. ya. Betul, betul. Iya. Baik, buat semua orang tua yang ingin ikut ngobrol-ngobrol di sini, sharing di sini, bisa langsung komen aja ya, komen aja, atau WA juga boleh, nanti nomornya kita cantumkan di deskripsi. Eh, jadi buat seluruh orang tua, pengalaman yang Anda miliki bisa jadi itu sesuatu yang bermanfaat bagi kami di Hmm. sini. Buat di orang tua yang lain juga. Ya, Pak Hendi ya. Yes, Pak Amir. Setuju, Pak. Ada lagi mungkin Pak Hendi yang mau Saya rasa, disampaikan? saya rasa cukup, Pak. Nah, ini kita event berikutnya kita panggil orang tua. Saya rasa ini acara ini jauh lebih menarik nanti pada saat orang tua speak up Betul. dan kita Ah, bisa banyak belajar nanti ya. Orang tua, betul. para orang tua, calon orang tua termasuk kita nih, Pak. Nanti bisa Betul. banyak belajar dari para pembicara. Setuju. Setuju. Usia mungkin bisa boleh lebih muda, tapi pengalaman bisa Yes, jadi mereka lebih banyak. Betul ya, betul, Pak Hendi. betul. Eh, Ya, Oke, baik. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas sama. kesempatannya. Sampai jumpa lagi, parents. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam parenting. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Hendi. Terima kasih, Pak Amir. Sudah sih saya.